siang, Selamat sore, selamat malam, selamat datang di Smith. Warna-warni diskusi ala milenial Smoopy. Di 2 episode kemarin kita ditemani oleh Amira dan Romol, Yoi. tapi di episode kali ini kita ditemani oleh Bugar dan Danu. Setelah di episode kemarin kita berbincang-bincang mengenai bisnis yang dirintis oleh salah satu alumni kita, Mas Bagas. Di episode kali ini kita mengundang 2 bintang tamu. wah, Yang pertama, siapa Manda? Guru senior ya? guru senior, Lah, senior. Dari tahun pertama sampai sekarang tahun ke-36 masih di Smoopy. guru legendaris, Siapa ya? Bu Reni. Ernawati. Iya. Oke. Yang kedua, siapa sih yang gak kenal guru satu ini? Iya. Guru matematika. Wanita di Smoopy pasti kenal. Iya. Siapa yang gak kenal? Pak Sigit atau Mursito? Iya. Mungkin dari Bu Rini dan Pak Sigit ada yang ingin diperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalan singkat saja. Monggo, Bu Reni. Ya. Mungkin kalau kenal sudah kenal semuanya ya, terutama untuk alumni dan anak-anak SMA 7 yang sekarang masih ada di SMA 7. Perlu saya sampaikan bahwa saya di SMA 7 itu dari tahun 1984. Wah, 1984. pelopor. Ya, tahun ajaran baru, bulannya Agustus ya dulu saya masuk karena dulu kami nyari-nyari ya SMA 7 itu di mana gitu, tempatnya belum tahu karena sekolahnya juga baru begitu. Itu mungkin sekilas perkenalan dari saya, nanti akan kita ngomong lebih lanjut. Ya. Oke, nama saya Sigit atau Mursito. Saya mengajar di SMA 7 sejak tahun 2000 ya. Jadi khususnya di bidang matematik ya. Silakan nanti para alumni dan anak-anak semua silakan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sebelum mengulas dan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang terjadi selama Pak Sigit dan Bu Reni menjadi guru dan pengajar di SMA 7, tentunya kita murid-muridnya kan bertanya-tanya juga, gimana sih Pak Sigit dan Bu Reni dulu waktu menjadi pelajar ya, sewaktu SD, SMP, SMA mungkin, atau salah satunya boleh diceritakan gimana sih pandangannya Pak Sigit selama dulu belajar dan sekarang mengajar, yang kehidupan suka dukanya. Saya dari TK ya. TK di Solo, SMP di Solo, SMA di Solo, kuliah juga di Solo. Jadi Pak Sigit semua di Solo ya. Selama saya jadi pelajar itu saya termasuk pelajar yang rajin ya. Rajin pangkal pandai ya. Jadi bukan pintar tapi karena rajin. Jadi setiap hari harus tahu waktunya belajar kapan, waktunya bermain kapan, waktunya membantu orang tua kapan. Jadi harus tahu seperti itu ya. Sampai-sampai guru saya itu mesti kalau mau ulangan tanya saya dulu. Kita ini sudah tahu gitu. Sudah Bu, berarti sudah belajar. Semua soal yang ada di buku, hampir semua saya kerjakan. Ya, terutama di materi-materi atau pelajaran fisika dan kimia. Saya punya buku itu, saya kasih soal, jawab soal seperti itu. Jadi saya sangat karena keinginan saya untuk bisa sukses di dunia di pendidikan, karena orang tua saya di tentara ya. Jadi kalau nggak punya uang banyak, jadi harus belajarnya di negeri, harus di negeri. Kalau nggak negeri nggak bisa biayai seperti itu. Jadi kalau saya jadi seorang pelajar harus rajin belajar, bertanggung jawab dan selalu membantu orang tua. Jangan lupa harus bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Begitu. Silakan. Ya, oke. Kalau cerita masalah jadi murid ya, saya jadi murid dulu mungkin beda sekali dengan zaman sekarang ya. Waktu saya SD, saya nggak pernah sekolah TK ya, langsung SD. Waktu saya di SD mungkin beda banget dengan sekarang. Waktu itu di SD itu belum pernah nggak pakai sepatu ya. Kalau sekolah tahun SD itu tahun 60 berapa ya? 9 ya kalau nggak salah. Sampai lupa SD-nya. Tahun 69 kalau nggak salah, 68 69 ya SD. Itu sekolah belum pakai sepatu ya, nyeker gitu ke sekolah, jalan kaki ya, kira-kira 500 meter ya kalau SD itu. Kemudian zaman saya sekolah itu nggak ada orang tua yang maksudnya campur tangan untuk ngoyak-ngoyak belajar, untuk ayo bangun, segera mandi dan seterusnya. Nggak, semua tanggung jawab dari
masing-masing ya, sekolah yang nggak perlu diantar begitu, dengan teman-temannya lah, pokoknya kita belajar seperti itu. Lalu kalau di SMP, waktu SD ya mungkin hampir sama dengan Pak Sigit ya, saya SD itu nggak pernah dihukum ya istilahnya, karena memang dari diri sendiri untuk selalu mengerjakan tugas. Ya tugas itu selalu ada ya, dari dulu saya tahun 60-an itu, 69, 68 itu tetap guru itu ya memberi tugas, PR dan seterusnya itu mesti ada. Dan itu setiap hari mungkin lebih keras ya waktu itu dulu. Guru saya SD itu masih lulusan Belanda ya sekolahnya, jadi pakai kebaya juga kalau ngajar, yang ibu-ibunya itu. Kemudian itu lebih keras lagi kalau anaknya muridnya nggak memperhatikan, ya udah penghapus, lempar penggaris ya, penggaris untuk digebuk itu ya, dipukulkan itu di meja atau di makanya seperti itu, tapi nggak ada yang protes. Kemudian SMP barulah pakai sepatu ya, SMP itu udah mulai pakai sepatu, ada seragam hari Senin Selasa saja, yang lainnya bajunya bebas ya, bebas rapi begitu. Mulai bisa naik sepeda, boleh bawa sepeda ya. SMP itu saya di SMP itu paling seneng ya, sekolah waktu SMP itu kok nggak tahu ya, pelajaran itu bisa masuk semua, mungkin nggak ini ya, belum banyak yang dipelajari mungkin. Nah ketika waktu SMA itu saya di Jawa Timur ya, di Tulungagung, SD, SMP, SMA itu di Tulungagung. Di sana SMA negeri itu satu kabupaten hanya satu ya, jadi masuk SMA itu mesti dites ya, tesnya macam-macam begitu. Nah waktu itu kebetulan saya kok bisa masuk, waktu itu penjurusan ya saya nggak tahu masuk IPA ya, seperti nggak ada cita-cita masuk IPA seperti itu, tapi ya nilainya mungkin memenuhi seperti itu. Waktu SMA saya merasa berat ya saat itu, kok pelajarannya banyak banget, dan saya SMP-nya swasta kebetulan, jadi enggak kaget ya gitu ya. Waktu masuk SMA negeri gitu saingannya ya dari berbagai SMP yang bagus-bagus mestinya seperti itu, jadi merasa berat, dan tapi usaha ya, berusaha gimana caranya ya, kerja kelompok dan seterusnya. Akhirnya walaupun kepontal gitu SMA, dan kalau di peringkat ya menengah ya, tengah-tengah begitu, bawah enggak, atas juga enggak ya. Dari muridnya 42 ya satu kelas itu, IPA-nya 6 kelas dulu saya, IPS-nya 4. Kalau di peringkat ya saya peringkatnya sekitar 25, 26 seperti itu. Bagus itu Bu. Kemudian pelajaran yang saya suka waktu itu biologi ya tentunya, karena saya biologi itu hafalan tuh paling seneng ya. Kemudian sebenarnya dulu saya kuliahnya pengennya biologi ya, FKIP biologi, tapi kebetulan kok pilihan keduanya kimia, karena matematika fisika saya nggak begitu bisa ya, nggak begitu bisa, sehingga diterimanya di kimia dan tidak S1, saya dulu D3. Kuliahnya di UNS ya, di UNS D3 karena membaca peluang ya. Kalau Pak Sigit ini harus membaca peluang, karena teman-teman saya itu yang pintar-pintar pada di Surabaya, Malang, UGM dan seterusnya. Nah, saya kalau mengikuti mereka pasti sudah kalah dulu ya, kalah saingan. Saya di UNS ambilnya D3. Kalau D3 setelahnya 3 tahun kemudian jadi guru gitu. Jadi guru mungkin nanti bisa saya ceritakan kelanjutannya bagaimana jadi guru pertama. Iya. Aku aja deh. Kan tadi kan pengalamannya Bu Reni sama Pak Sigit waktu jadi pelajar ya. Nah sekarang aku pengen tahu nih pengalaman Pak Sigit sama Bu Reni waktu jadi guru. Kira-kira tahun berapa nih Pak Sigit sama Bu Reni itu jadi guru? Terus gimana perasaan Pak Sigit sama Bu Reni waktu pertama kali jadi guru? Saya jadi guru di sekolah, yaitu di SMA 7 tahun 2000. Tapi sebelum jadi guru di sekolah, Pak Sigit sudah mulai ngelesi dari semester 2 ya. Semester 2 itu tahun 94, saya sudah
ngelesi di berbagai bimbingan ya. Saya kenal dengan Bu Reni juga di tempat les-lesan juga, jadi di bimbingan belajar di Kota Solo. Jadi tahun 2000 sebenarnya saya cita-citanya nggak jadi guru ya, karena saya tidak bercita-cita jadi guru malah jadi guru ya. Kadang hidup seperti itu nak. Jadi Anda itu pengen A kadang diberi B ya, pengen B kadang diberi C, tidak pengen malah diberi ABC ya. Nah, seperti itu nak. Jadi saya mulai masuk sekolah formal di tahun 2000. Jadi saya kalau sudah niat jadi guru, begitu sudah dapat sekolah, saya harus niat jadi guru, cita-citanya sudah difokuskan ke sana, harus selalu belajar. Yang pertama harus menguasai materi, yang kedua harus bisa menguasai kelas dan anak-anak, yang ketiga harus bisa menyampaikan dengan baik materi apa yang perlu disampaikannya. Jadi guru itu memang ada passion ya, ada passion, lama-lama jadi seneng. Jadi lama-lama jadi seneng terus jadi kecanduan ya Bu Deni ya. Sampai sekarang. Jadi kalau masa pandemi ini kita nggak ketemu anak-anak itu ya belangkemen ya Bu ya. Belangkemen, jadi kadang piye gitu seperti itu. Jadi kalau jadi guru, jadi itu ada passion, ada bakat ya. Jadi nanti di dalam hati ini bakat ini. Kalau tidak seperti itu ya nggak mau nak jadi guru kan banyak ya. Jadi memang itu nanti akan muncul sendiri. Mungkin itu dari saya, dari Bu Reni. Silakan Bu Reni. Ya, terima kasih. Tadi saya lanjutkan ya, tadi sudah saya ceritakan selulus SMA tahun 78 ya, 78 kuliah di UNS. Nah, kuliah saya itu diploma, waktu itu ada beasiswa untuk kuliah, tapi harus menandatangani semacam perjanjian ya, diberi beasiswa tapi harus mau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ya. Waktu itu saya tanda tangani saja ya, terserah nanti maunya jadi seperti apa jadinya ya. Setelah lulus tahun 84 itu ya, jadi saya lulus SMA 81 ya, 81 saya lulus SMA, 84 setelah kuliah hanya 3 tahun. Kemudian kok dapat SK-nya di SMA 7. Waktu itu SMA 7 belum tahu tempatnya di mana. Ada teman yang rumahnya Solo ngasih tahu SMA 7 di SMA 3. Nah, gitu. Jadi masih gabung SMA 3 waktu itu tahun 84 ya. Tapi masuknya sore. Masuk sore. Nah, ketika saya hanya sekolah 3 tahun, kuliah 3 tahun, kemudian jadi guru, dengan muridnya usia saya selisihnya paling cuma selisih 4 tahun ya, 4 tahun gitu ya, mungkin karena saya D3 4 tahun 5 tahun lah. Nah itu saya juga pertama jadi guru ya grogi juga ya, ngajar muridnya gede-gede begitu. Nah malah dipanggil DR. Itu kemudian saya juga tetap berusaha, maksud saya nggak bisa ya, saya lalu juga pagi hari disuruh ngajar di SMA 3 waktu itu karena SMA 3 kurang guru kimia. Tambah grogi lagi ya, SMA 3 kan seperti itu ya. Kemudian siswanya juga waktu itu SMA 7 angkatan pertama juga dari SMA 3 kan masuk SMA tes waktu itu. Kalau nggak diterima SMA 3 ya terus ke SMA 7. Jadi peringkatnya di bawah SMA 3 sedikit begitu. Nah itu kalau usaha saya apa supaya saya bisa tampil di depan kelas, pokoknya guru itu harus menguasai materi yang pertama ya, menguasai materi. Pokoknya materi itu harus kita pegang, walaupun itu hanya satu bab atau satu untuk 2 jam lah begitu. Usaha saya apa? Saya rajin ke tempat guru SMA 3 yang waktu itu ya mengajar bareng lah, kelasnya dibagi. Ke rumahnya saya seminggu sekali, tanya yang diajarkan apa, langkah pertamanya apa, seperti itu. Bu Lestari rumahnya di Purwosari, itu saya sering ke sana. Itu Pak Sigit, jadi saya nggak ngawur ngajarnya ya, pokoknya langsung ya, terus tak sama ngajar gitu enggak, tapi saya harus tanya pada senior harus belajar ya, seniornya rajin tanya, besok itu ngajarnya materinya ini, langkahnya apa yang diberikan dan seterusnya. Jadi kita tetap di garis yang benar begitu, dan Ibu Lestari itu juga mau membimbing seperti ini ya, karena saya menyadari baru lulus, baru belum ada pengalaman sama sekali begitu.
Itu untuk pengalaman mengajar yang pertama, itu masih di Terkop ya, di SMA 3 yang utara itu ya, di Terkop. Sama kemudian 86 pindah ke sini SMA di Muhammad Yamin ini. Terus baru ada 6 kelas ya, kelas 1-nya 3 kelas, kelas 2-nya 3 kelas. Nah, kelasnya baru beberapa aja. Dan dulu ada IPA, IPS, kemudian Fisika, biologi. ya, terus berikutnya ada A1, A2, A3 seperti itu. Itu pengalaman mengajar, dan sampai sekarang ya saya nggak pernah pindah dari SMA 7. Kebetulan besok sudah mau pensiun ya tahun depan. Yes. Jadi Ya. Saya menambahi ya, dari Bu Reni juga seperti itu. Jadi Pak Sigit itu sebelum jadi guru ya seperti itu, habis melihat saya ngajar, gurunya saya suruh di belakang. Jadi kalau ada yang salah silahkan dikoreksi, dibenarkan, dan dinasihati. Jadi harus seperti itu, memang semua harus belajar ya. Jadi nggak ada instan ya, kecuali mie instan katanya anak-anak sekarang. Terus pertanyaan berikutnya ini, kejadian-kejadian unik apa yang terjadi selama Pak Sigit dan Bu Reni mengajar di SMA 7? Kan tadi Pak Sigit juga bilang awalnya nggak senang tapi lama jadi cinta. Nah, mungkin dari kejadian-kejadian apa yang menimbulkan rasa passion dari Pak Sigit dan Bu Reni? Nah, nggak senangnya itu waktu SMA ya. Waktu SMA itu nggak senang, tapi begitu kuliah di matematik, walaupun tidak di FKIP, jadi saya senang ya. Jadi sudah mulai ngajar, ngelesi sana sini, sudah mulai senang ya. Kejadian-kejadian unik banyak anak dari siswa-siswa itu kan, setiap kelas atau setiap angkatan itu kan mesti lain-lain kejadiannya ya. Ya banyaklah hal-hal yang membuat saya ya, terutama saya semakin cinta dengan mengajar, itu banyak sekali. Banyaklah anak-anak itu, masalahnya anak-anak itu tidak hanya di pelajaran ya. Kalau masalah pelajaran bisa diselesaikan di sekolah, tapi masalah anak itu banyak. Kalau kita mau tahu di latar belakang itu banyak sekali ya. Kalau saya ceritakan di sini malah nanti semua tertawa, nggak perlu saya ceritakan ya. Pernah ada kejadian ya, sekali ini ada siswa ini, cewek ini rame ya, siswa perempuan ya. Mbak, kamu jangan rame, nanti tak laporin ibumu loh. Dia jawabnya apa? Iya Pak, carilah ibu saya Pak, ibu saya sudah 2 minggu nggak pulang. Jadi malah seperti itu. Jadi anak itu memang punya ya masalah-masalah pribadi, tapi dia di sekolah harus tetap sebagai pelajar dan harus bertanggung jawab. Dia itu harus, kamu ya, terutama kamu semua itu harus mau berkorban demi masa depan ya. Nah, jadi walaupun masalah apapun jangan dibawa di sekolah, tetap nanti masalah itu akan teratasi dengan sendirinya. Begitu ya, karena hidup itu ya banyak masalah ya. Kalau banyak cucian namanya itu tadi ya, laundry. Pengalaman tentunya banyak ya, karena hampir 37 tahun mengajar. Kalau kejadian yang unik tiap tahun mesti ada ya. Dan yang berkesan itu mungkin tahun-tahun pertama ya, angkatan pertama, kedua, ketiga itu masih hafal ya, karena muridnya baru sedikit ya, IPA-nya 2 kelas, IPS 1 kelas begitu, atau A1, A2, A3. Dan saya waktu jadi guru pertama itu mesti jadi wali kelas ya. Wali kelas tentunya kan hafal ya sama murid-muridnya. Nah, kalau kejadian yang dulu-dulu yang saya ingat ya, kalau sekarang ini karena sudah kebanyakan murid kadang-kadang udah lupa begitu malahan. Yang pertama itu Tambah tua itu. ya, karena banyak ya ini, masalahnya ini. Waktu itu mungkin ada guru piket ya. Kalau piket waktu dulu pertama kepala sekolahnya itu agak disiplin banget. Guru piket tuh ya harus nunggui di kelas sampai selesai jamnya. Kalau misalnya ada Pak A nggak masuk ya, ini tugasnya dikasihkan di kelas, ditunggui sampai selesai. Nah, ketika saya piket di PS ya A3 waktu itu, nah, saya masukkan tugas, sudah saya tunggui, belakang sendiri ada yang nggak ngerjakan, malah gambar. Yang digambar saya ya, saya itu digambar gitu. Loh, kamu kok nggak ngerjakan malah gambar ya, itu ya A3 ya, seperti itu. Nah, setelah selesai berapa tahun kemudian, saya juga dapat ucapan ya, biasa Lebaran, Natal gitu dapat ucapan ya. Bila Bu, saya yang dulu gambar Bu Reni sekarang kerja di
BNI Jogja atau di mana seperti itu gini-gini yang masih ingat mereka yang gambar. Kemudian ada juga yang waktu itu nilai itu sangat ketat ya Pak Sigit, pemberian nilai kalau ujiannya 5 Ada ya nilai rapot merah namanya. nilai rapot ya, karena nggak ada katrol-katrolan seperti itu dulu itu. Gitu ya? Ya, Iya. ijazah pun 5 ya 5 lah. Merah. Waktu itu ijazah saya ya ngolahnya ya ngolah biasa, nggak ada yang ngasih tahu disuruh seperti apa. Nah, kimia ada yang dapat 5, namanya lupa saya. Itu juga waktu memberi ucapan apa gitu yang ngirim pun saya yang dulu ijazah kimianya 5 gitu. Sampai mendarah daging. Mereka mengingat ya itu ngasih apa ucapan seperti itu. Oh ya, dulu kan belum ada WA ya, mungkin 5 tahun dari lulus itu sudah kerja dan seterusnya, belum ada WA itu, jadi pakai kartu itu, kartu pos gitu di di sekolah gitu. Seperti itu kejadian-kejadiannya yang mungkin lain ya dengan anak-anak sekarang gitu. Nah, sekarang aku mau tanya nih, pastikan setiap angkatan tuh punya ciri khas masing-masing ya, Pak. Angkatan ini punya ciri khas apa menurut Pak Sigit yang paling menonjol sama Bu Reni? Ya, untuk angkatan ini ya, jadi setiap tahun mesti ada ciri khas, dan saya di kesiswaan itu dari 2003, jadi saya ngerti bener jadi kesiswaan siswanya kayak apa, semakin kesini semakin baik. Nah, jadi dulu itu kalau masih muda Pak Sigit dengan 2000-an 2003 saya masih lari-lari ya, masih lari-lari, anak-anak itu masih naik gerbang, kalau mau bolos itu mencolot sana, saya lari sampai ke kampung-kampung. Orang kampung itu kalau ada siswa yang bolos di warung mesti telepon ke Pak Sigit, Pak ini murid-murid gini, saya cari ke sana sampai lari-lari terus. Tapi sudah mulai 2011 lah, 2012 sudah enggak ada. Mulai 2010 ke sana sudah bagus-bagus ya Bu ya, anaknya sudah bagus-bagus, saya sudah tertib, tidak seperti zaman-zaman dulu. Bukan zaman dulu tidak tertib, karena memang zaman dulu itu kita belum, pagernya belum kuat ya Bu ya, dan belum, anak-anak masih banyak dengan hiburan dengan orang luar, tapi sekarang sudah mulai baik. Jadi semakin kesini semakin baik lah untuk anak-anak, dan anak-anak sekarang kan sudah mulai jauh ke depan ya Bu ya, enggak kayak anak dulu. Sekarang kan kalau anak dulu itu fisiknya banyak, anak dulu itu kegiatan fisiknya banyak lah. Sekarang anak-anak sekarang ini kelihatannya otaknya yang semakin dia di game dan sebagainya. Kalau dulu banyak kegiatan fisiknya. Begitu ya Bu ya. Iya. Enggak Bu Reni. Monggo Bu Reni kalau ada yang mau ditambahkan. Nambah sedikit aja mungkin kenakalan siswa itu mungkin berbeda juga ya karena kondisi. Dulu tawuran pelajar itu juga ada ya waktu itu. Jadi dengan orang kampung ini sampai waktu zamannya Pak Edi itu loh, Pak Sigit itu sampai bawa pentungan dan sebagainya, lari-lari begitu juga ada. Terus yang mabuk ya, mabuk itu juga ada, mabuk di sekolah ya, di teras itu tidur ya itu. Mungkin Pak Sigit tahu itu ya, sudah ada Pak Sigit mungkin itu juga ada. Jadi beda ya, sekarang kan udah enggak ada ya seperti itu, jangan ya. Dan ada sekarang sudah anak-anak sudah mulai berpikir tadi sudah jauh ke depan ya. Kalau dulu itu nggak tahu itu kok ada yang mabuk, ada yang ini tawuran seperti itu, dengan Kelahilah berkelahi dengan anak rebutan perempuan ya. Ya macam-macam lah Anak-anak seperti itu ya kan, kenakalannya beda. Walaupun dulu saya nggak di kesiswaan ya, tapi ya tahu kalau saya itu dari tukang cuci paribasani di sekolah itu, ibaratnya saya dari cuci perintis ya. tempat cuci itu yang asah-asah itu sudah semuanya pernah saya ini kerjakan di sekolah ini ya, dari bawah sampai apapun. Ini gitu ya dari saya. Terakhir, pesan-pesan Pak Sigit dan Bu Reni selama mengajar di SMUPI dan harapan untuk SMA 7 ke depannya. Karena ini nanti bertepatan dengan ulang tahun SMA 7 yang ke-36 juga. Nanti mungkin ada ucapan atau harapan-harapan dari Pak Sigit dan Bu Reni, jadi bisa disampaikan. Oh ya, pesan saya ya, jadi guru itu harus, namanya guru digugur dan ditiru ya, tidak hanya di kelas dan tidak hanya ucapannya, jadi harus memberikan suri teladan yang baik.
Yang kedua, siswa-siswa di SMA 7, kalau Anda sudah sekolah di SMA 7 itu sangat beruntung sekali karena di SMA 7 itu organisasinya sudah paten lah, kita sudah mengkader dari ke bawah senior ke adik kelasnya dan sebagainya. Dan itu terus-menerus dibina, jangan sampai kita terputus ya. Kalau Anda nanti manfaatnya akan banyak sekali ya. Kalau Anda sudah lulus di SMA 7, walaupun di sini nanti mengajukan proposal dan sebagainya, cik dimarahi Pak Sigit, cik dibenake, harus menake semua, harus elan, harus berargumentasi, itu bukan karena Pak Sigit apa-apa, itu demi kamu ya. Begitu nanti Anda lulus, mesti Anda terasa, wis tahu. Ndek begini Pak Sigit iki meh padha, seperti itu nanti Anda akan rasakannya. Tidak sekarang tapi nanti Anda akan rasakan. Jadi anak-anakku kalau sudah bisa masuk di SMA 7 sangat beruntung sekali karena banyak belajar di sini. Jadi SMA 7 itu tidak hanya mengejar akademis tetapi mengejar di hal-hal yang lain ya, tentang karakter dan kepribadian terutama di organisasinya begitu. Oke. Kalau Pak Sigit lebih banyak berpesan pada kalian yang masih di SMA 7, mungkin saya juga untuk alumni ya, para alumni, mungkin ini SMA 7 sudah berulang tahun ke-36 ya. Silakan nanti para alumni itu bisa menyambung silaturahmi dengan adik-adik kelasnya, adik-adiknya yang sudah lulus ataupun yang masih ada di sekolah ya. Biar SMA 7 itu lebih dikenal ya, lebih dikenal di luar lah, di luar artinya alumni SMA 7 itu kan sudah ya 36 tahun Nah, sudah 36 kali 300 ya. Sudah jadi banyak yang 10.800 ya, 10.800 siswa ya, orang ya yang sekarang ini sudah mungkin punya jabatan, punya ya kedudukan di pemerintahan ya, karena usianya mungkin sudah 50 tahun ke atas ya. Lulusan pertama itu kan paling sudah 54 55 tahun misalnya. Nah, itu sudah bisa tetap membawa nama SMA 7 ya dimanapun berada, mungkin di luar negeri atau di luar Jawa dan seterusnya. Nah, silakan nanti untuk supaya SMA 7 lebih dikenal dan ada kesinambungan ya, jalinan kekeluargaan dari jalinan alumni ya. Angkatan dari alumni untuk bisa mengajak adik-adiknya bergabung di wadah alumni SMA 7 gitu ya. Harapan saya SMA 7 ke depan ya lebih jaya lagi ya, lebih berprestasi dari kalian-kalian yang sekarang ini bisa mengangkat nama SMA 7 lebih baik. Ya, itu ya banyak ya. Jadi kalau di Bank Solo ya hampir semua siswa SMA 7 banyak. Saya di BNI kampus itu semua ya. Jadi pegawainya ada 8, 7 itu siswa SMA 7 ya, alumni SMA 7 seperti itu, bisa seperti itu. Di BRI, jadi banyak sekali lah. Jadi alumni nanti mohon kalau pas ngetes wawancara dan ngetes sebagainya kalau SMA 7 ya langsung gitu aja ya. Selalu dikatakan berarti Anda tidak sendiri ya, you are not alone. Jadi di mana-mana nanti akan ketemu dengan alumni SMA Negeri 7 begitu. Oke, terima kasih untuk waktunya telah berkenan menyempatkan waktu untuk datang di podcast kami, Pak Sigit dan Bu Reni. Terima kasih atas sharing-sharing pengalamannya. Semoga bagi teman-teman yang nanti melihat di YouTube bisa menjadi sesuatu yang inspiratif. Oke, sekian episode Smith kali ini. Tetap menjadi seorang yang inspiratif dan semangat belajar teman-teman di serta rumahnya. sehat Sehat mental dan fisiknya. siap. Terima kasih.